Ya, ulang. Ya. Silakan subscribe. Sorry, Fan. Banyak orang tua dan pendidik tidak memiliki pertanyaan besar tentang kebijakan pendidikan gifted di Indonesia. Mereka hanya hadir dengan kebingungan yang lebih sederhana namun nyata. Anak saya pintar, tapi kenapa makin hari makin lelah? Dia cepat sekali menangkap pelajaran, tapi justru kehilangan semangat belajar. Atau kenapa anak yang kelihatannya baik-baik saja di sekolah, di rumah terlihat tidak bahagia? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul jauh sebelum kita bicara tentang tes, kurikulum, atau sistem. Dan menariknya di Indonesia, percakapan tentang giftedness hampir selalu dimulai dari titik ini. Bukan dari prestasi, tapi dari kelelahan yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, secara sistemik, kita juga berada di fase yang sangat awal. Kita masih perlu menyelaraskan pengertian gifted dengan penelitian terbaru. Perlu menyediakan layanan yang konsisten dan membentuk kerangka kebijakan yang utuh. Saat ini tahap ketika kita bersama-sama mencoba memahami apa sebenarnya yang kita maksud ketika kita menyebut kata gifted. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa arah awal ini penting, bukan karena semua keputusan harus sempurna sejak awal, tetapi karena asumsi yang keliru jika dibiarkan cenderung mengeras dan menjadi struktur yang sulit diubah di kemudian hari. Halo, saya Nancy Dinar. Selama 10 tahun ini saya bergelut pada bidang pendidikan, konseling, dan advokasi anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Saya juga menulis buku, Apakah Saya Juga Gifted? Menemukan Diri Lewat Krisis, Trauma, dan Tragedi. Klik link video sebelumnya yang membahas tentang skop 10 penelitian terbaru yang menjadi dasar pembahasan hari ini. Belajar dari penelitian-penelitian itu, saya akan mencoba menarik 5 implikasi untuk pendidikan gifted di Indonesia sekarang dan masa yang akan datang. Pembahasan ini berangkat dari 10 penelitian lintas negara, mulai dari studi empiris berskala besar, kajian tentang hubungan kecerdasan dan kreativitas, hingga riset tentang peran faktor emosional dan keterbatasan sistem identifikasi berbasis tes tunggal. Penelitian-penelitian ini tidak dibuat khusus untuk konteks Indonesia, tapi justru disitulah nilainya. Meskipun konteks budaya dan sistem pendidikan berbeda, pola temuan yang muncul berulang dan konsisten. Pola-pola ini membantu kita memahami satu hal penting, bagaimana giftedness bekerja dan bagaimana ini sering tidak terlihat, dan apa yang biasanya terjadi ketika sistem pendidikan tidak cukup siap meresponsnya. Apa yang akan dibahas di sini bukanlah resep siap pakai, bukan pula kritik terhadap praktek yang sudah ada. Ini adalah upaya membaca temuan-temuan tersebut sebagai kompas awal agar ketika Indonesia mulai membangun pendidikan gifted secara lebih serius, kita melangkah dengan cara pandang yang lebih hati-hati, lebih manusiawi, dan lebih bertanggung jawab. Implikasi pertama dan yang paling mendasar bagi Indonesia adalah perlunya meluruskan definisi gifted sebelum membangun mekanisme identifikasi apapun. Dalam praktek sehari-hari, giftedness di Indonesia hampir selalu disamakan dengan anak yang berprestasi tinggi secara akademik, anak dengan nilai bagus, ranking tinggi, atau juara lomba. Cara berpikir ini bisa dimengerti, karena sistem pendidikan kita memang dibangun di atas logika seleksi dan kompetisi. Namun penelitian menunjukkan bahwa giftedness tidak pernah sesederhana satu indikator. Beberapa studi menemukan bahwa tes intelijensi yang berbeda hanya memiliki tingkat kesepakatan sedang dalam mengidentifikasi anak yang sama. Sehingga anak yang sama dapat dianggap gifted di satu tes dan tidak gifted di tes yang lain. Bukan karena anaknya berubah, melainkan karena alat ukurnya terbatas. Studi lain menunjukkan bahwa kreativitas memberikan informasi penting tentang potensi anak yang tidak tertangkap oleh tes IQ saja. Ketika temuan-temuan ini kita tarik ke konteks Indonesia, implikasinya sangat besar. Karena jika sejak awal kebijakan gifted dibangun di atas definisi sempit yang menyamakan giftedness dengan prestasi, maka banyak anak gifted tidak akan pernah terlihat. Dan pada saat yang sama, pendidikan gifted akan langsung dicurigai sebagai proyek elitisme. Karena itu, pada tahap advokasi ini, fokus utama bukanlah tes apa yang digunakan, melainkan cara pandang apa yang ditanamkan, yaitu memahami giftedness sebagai perbedaan cara kerja otak yang membutuhkan respons pendidikan dan psikososial yang berbeda, bukan sebagai label keunggulan. Implikasi kedua berkaitan dengan peran emosi yang dalam konteks Indonesia justru menjadi pintu masuk paling relevan untuk memahami giftedness.
Penelitian-penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa faktor emosional mempengaruhi bagaimana potensi kognitif dan kreativitas diekspresikan, terutama dalam proses creative problem solving yang menuntut ketahanan, fleksibilitas, dan kemampuan bertahan dalam frustasi. Penelitian tidak menyatakan bahwa emosi lebih penting daripada kecerdasan. Namun data menunjukkan bahwa tanpa dukungan emosional yang memadai, potensi tinggi seringkali tidak benar-benar terwujud. Dalam konteks Indonesia, temuan ini terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena sebagian besar orang tua tidak datang dengan keluhan akademik, melainkan dengan keluhan emosional tentang anak yang terlalu sensitif, mudah marah, cepat lelah, kehilangan motivasi, atau terlihat tidak bahagia meskipun cerdas. Di Indonesia, giftedness sering tidak muncul sebagai prestasi yang membanggakan, tapi sebagai kelelahan yang membingungkan. Jika giftedness terus dibingkai sebagai isu akademik, itu akan terasa terlalu jauh dari realitas keluarga. Penelitian justru memberi kita pintu masuk yang lebih manusiawi, yaitu membicarakan giftedness sebagai isu kesejahteraan psikologis dan kesehatan mental jangka panjang yang relevan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Implikasi ketiga menyangkut arah kurikulum jika suatu hari nanti Indonesia membangun layanan pendidikan gifted. Penelitian tentang hubungan antara intelligence dan creativity menunjukkan bahwa kreativitas tidak otomatis tumbuh dari kecerdasan tinggi dan bahwa hubungan keduanya tidak linear. Artinya, sistem pendidikan gifted yang hanya menekankan akselerasi, peningkatan standar akademik, dan tekanan performa tidak secara otomatis akan mendukung pengembangan potensi gifted. Dalam konteks pendidikan Indonesia yang sangat berorientasi pada nilai dan kepatuhan, implikasi ini menjadi peringatan dini yang penting. Karena jika kebijakan gifted hanya menambah beban akademik tanpa mengubah paradigma pembelajaran, resiko kelelahan dan masalah emosional akan meningkat. Penelitian justru mengarah pada kebutuhan akan pendalaman cara berpikir, seperti soal terbuka, proyek jangka panjang, ruang untuk gagal, dan toleransi terhadap proses belajar yang tidak rapi. Sehingga gifted education tidak menjadi mesin seleksi talent yang instan, tapi proses pengembangan potensi yang lebih sustainable. Banyak anak gifted yang late bloomer, mungkin luput dari seleksi awal. Mereka menjadi bintang yang bersinar ketika diberikan ruang yang aman dan dukungan yang inklusif untuk bertumbuh. Implikasi keempat berkaitan dengan kesetaraan dan bias, khususnya bias gender. Beberapa penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara anak laki-laki dan perempuan dalam potensi gifted, baik dalam kecerdasan maupun kreativitas. Dan ketika perbedaan hasil muncul, penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekspektasi seringkali berperan besar. Dalam konteks Indonesia, di mana norma gender masih kuat, implikasi ini sangat strategis karena bias sering hadir secara halus dan tidak disadari. Anak laki-laki yang kritis sering dianggap cerdas, sementara anak perempuan yang kritis dianggap bermasalah. Anak laki-laki yang intens dianggap berbakat, sementara anak perempuan yang intens dianggap emosional. Karena pendidikan gifted belum mapan sebagai satu sistem, narasi awal yang dibangun sekarang akan menentukan siapa yang akan terlihat dan siapa yang terus terpinggirkan. Jika bias ini tidak disadari sejak tahap advokasi, ini akan menjadi bagian dari struktur kebijakan yang sulit diperbaiki di kemudian hari. Implikasi kelima, dan mungkin yang paling penting bagi pembuat kebijakan, adalah cara membikai tujuan akhir pendidikan gifted. Jika seluruh temuan penelitian ini dibaca secara utuh, satu pesan besar muncul, yaitu bahwa giftedness bukan soal kondisi sementara dan bukan soal prestasi jangka pendek. Yang berubah bukan keberadaannya, melainkan ekspresinya tergantung pada konteks dan dukungan yang diterima. Dalam konteks Indonesia, implikasi ini sangat signifikan secara sosial, karena tanpa sistem yang memahami giftedness, potensi tinggi tidak menghilang, melainkan sering muncul dalam bentuk kecemasan kronis, kelelahan emosional, kesulitan relasi, atau perasaan salah tempat di dunia ini. Karena itu pendidikan gifted perlu dibingkai bukan sebagai proyek keunggulan atau kompetisi, tetapi sebagai upaya pencegahan dampak jangka panjang yang mahal secara sosial dan psikologis, serta sebagai bagian dari keadilan neurodiversitas dan investasi kesehatan mental generasi mendatang. Jika seluruh implikasi ini dirangkum untuk konteks Indonesia, pesannya sederhana namun mendesak, yaitu
bahwa sebelum membangun sistem pendidikan gifted, Indonesia perlu memastikan bahwa cara berpikir tentang giftedness tidak keliru sejak awal, karena kesalahan di tahap advokasi akan berubah menjadi masalah struktural yang bertahan puluhan tahun. Dan pada tahap ini, tanggung jawab terbesar bukan berada pada anak gifted, melainkan pada orang dewasa dan pembuat kebijakan yang menentukan bagaimana potensi itu dipahami, dilindungi, dan diarahkan. Jika pembahasan ini relevan untuk Anda, silakan subscribe agar percakapan tentang giftedness di Indonesia bisa berlanjut dengan lebih inklusif. Bagikan video ini kepada satu orang yang menurut Anda perlu mendengar perspektif ini. Dan tuliskan di kolom komentar miskonsepsi apa tentang giftedness yang paling sering Anda temui.